Bab 39. Asli. Otor bingung lagi mau ngasih judul apa. Halo Mas Atta. Siapa si cantik yang kini berdiri tepat di hadapan gue? Ngapain lo ikut-ikutan kerja di sini? Tanya gue dengan suara berbisik. Takut guru-guru yang lain di ruangan ini ikut mendengarkan. Takdir, Mas. Takdir gundulmu. Hehehe. Si cantik malah terkekeh mendengar umpatan gue. Sretit. Ia segera menggeret kursi untuk ia letakkan di samping gue. Duduk di samping gue. Sretit. Gue menggeser kursi juga buat ngejauh dari dia. Karena kalau gue berdekatan sama dia, takut kengacengan gue kembali muncul kayak dulu. Takut D3 gemoy gue bernostalgia kayak dulu lagi. Ingin masuk ke lubangnya dia yang mantap dan menggigit. Sretit. Tapi lagi-lagi dia menggeser ke arah gue. Sretit. Gue juga lagi-lagi bergeser menjauh. Sretit. Dia tetap mendekat. Sretit. Gue juga tetap menjauh. Sretit. 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 Hingga posisi gue pun mentok ke tembok. Bisa nggak sih? Lo jangan deket-deket gue. Cerca gue. Enggak bisa. Hehehe. Si cantik terkekeh. Asli. Kayaknya kegilaan dia masih bersisa di dalam otaknya. Batin gue. Habisnya Mas Atta itu lucu. Galak-galak menggemaskan. Aku jadi pengen menak 4M hidup-hidup. Agar. Celetuknya. Gue pun cuma bisa menelan ludah. Dan akhirnya gue pasrah dengan kelakuan dia. Cantik. Panggil gue ke dia. Cantik. Makasih lo udah manggil aku cantik. Aku emang cantik. Hehehe. Gue kembali menelan ludah dengan sifat anehnya dia. Ngapain sih lo pakai kerja di sini segala? Gue nerusin bicara. Gue mengulangi pertanyaan yang tadi. Lo kan harusnya kerja memimpin perusahaan orang tua lo. Tambah gue. Kok, Mas Atta tahu papa aku punya perusahaan? Aura aku kelihatan ya. Kalau aku itu EN4K orang kaya. Hehehe. Enggak nyangka. Kalau enggak lagi gila dia sombong juga. Batin gue. Aku lagi gabut. Mas. Aku lagi nggak boleh datang ke perusahaan. Kenapa? Aku kan lagi dalam masa penyembuhan. Mas. Jadi aku disuruh istirahat dulu. Lalu daripada aku stres nggak punya kegiatan, mending aku di sini. Kerja barengan sama Mas Atta. Kayaknya menyenangkan. Main-main sama Mas Atta. Mas Atta kan teman baruku. Teman? Cuma teman. Gue tertegun mendengar kalimat tersebut. Iya, teman. Jelasnya. Gue diam sesaat. Lagi ngerasain D4 gue yang terasa sesak. Brak. Gue beranjak berdiri. Udah ah. Gue mau ke lapangan. Mau ngajar. Ucap gue sambil melangkah pergi meninggalkan ruangan guru. Sebetulnya gue hanya ingin melarikan diri dari susana hati gue yang lagi nggak ngenakin banget gara-gara mendengar kata-kata teman. Tungguin aku, Mas. Si cantik juga ikut beranjak. Ngikutin langkah gue. Mas Atta lupa ya, aku kan asistennya Mas Atta. Asisten guru olahraga. Hehehe. Ucapnya sambil terkekeh setelah berhasil menyamai langkah gue. Langkah yang mengarah ke lapangan belakang sekolah. Sesampainya di sana EN4K udah berbaris tertib nungguin gue. Gue dan si cantik pun segera mendekat ke arah mereka. Pagi EN4K. Sapa gue ke mereka. Pagi Pak Atta. Balas serentak mereka. Pak. Lantang tuh kiat. Salah satu dari mereka. Apa? Balas gue. Kok? Istrinya dibawa-bawa. Mau sekalian cinta-cintaan di sekolah ya? Cinta-cintaan gundulmu. Umpat gue menanggapi ledekan dia. Kenalin dia namanya Bu Neidin. Mulai sekarang dia juga akan ngajar olahraga. Bantuin Bapak. Gue berusaha memperkenalkan Neidin ke para box 1L Umbelen. Halo EN4K namaku Neidin. Sapa si cantik ke EN4K. Halo Bu Neidin. Balas semuanya. Sekarang beberapa dari kalian ambil peralatan kasti. Kita akan olahraga kasti pagi ini. Titah gue ke mereka. Kok olahraga kasti mulu, Pak? Bosen. Yang lainnya, kek. Si Tukiat selalu kebanyakan protes. Kamu mau olahraga apa? Sumo?
Semua tertawa mendengar ucapan gue. Udah buruan, sana ambil peralatan kasti. Iya, Pak. Mereka akhirnya patuh. Beberapa dari mereka pergi ke gudang olahraga untuk mengambil tongkat dan bola kasti. Setelah itu, EN4K mulai bermain kasti. Gue cuma duduk di atas pohon sambil liatin mereka. Sedang si cantik dia malah begitu antusias dengan apa yang EN4K tengah lakukan. Ia kadang ikut berteriak heboh melihat olahraga kasti tersebut. Seolah apa yang ia lihat begitu seru di matanya. Gue nggak sengaja tersenyum kecil melihat gerak-geriknya. Gue nggak nyangka si cantik setelah kembali jadi cewek normal, orangnya aktif dan ceria banget. Mas Atta lihatin aku ya? Klek. Gue tercekat. Rupanya dia nyadar kalau dari tadi gue liatin. Enggak. Gue ngelak. Bohong. Aku lihat kok dari tadi Mas Atta matanya tertuju ke arah aku. Kenapa? Aku cantik banget ya? Hehehe. Heh, lo nggak tahu ya? Kadang-kadang mataku tuh juling. Kayak lihat ke depan sebenarnya ngelihat ke belakang. Gue terpaksa berbohong. Masak sih? Dia kayak enggak begitu percaya dengan ucapan gue. Enggak percaya ya udah. Timpal gue. Bu Neidin. Panggil Juminten, salah satu murid gue. Menghentikan obrolan gue dan si cantik. Ya, ada apa? Balas si cantik. Bu Neidin ikut main kasti dong. Contohin main kasti yang benar itu kayak gimana? Neidin tampak tertegun. Tetapi kemudian, oke, aku akan ikut main sama kalian. Dia benar-benar ikut bergabung bersama mereka. Dia langsung disuguhi tongkat kasti untuk memukul bola. Cantik berposisi di kanan. Sedang pelempar bola berada di sisi kiri. Semua EN4K antusias melihat apa yang akan cantik lakukan. Pritit. Peluit gue bunyikan. Karimin si pelempar bola segera mengarahkan bola tersebut ke arah cantik untuk dipukul. Tetapi di luar dugaan, mukanya menyambut dan fokus terhadap bola tersebut. Cantik malah spontan teriak sambil berjongkok. Wah, aku takut tit. Ucapnya. Ia malah ketakutan melihat bola mengarah kepadanya. Refleks semua EN4K pun menertawakannya. Dasar bedo. Umpat gue. Gue segera berjalan ke arah si cantik. Ada bola tuh dipukul. Mukanya menghindar kayak gitu. Gue ulurkan tangan untuk membantu si cantik berdiri. Habisnya aku takut kalau nggak bisa mukul. Nanti bolanya kena badanku. Ucap si cantik. Haf. Gue menghela nafas. Sini. Gue ajarin lo mukul bola. Gue berdiri di belakangnya dia. Lalu gue berposisi seperti ingin memeluk dia dari belakang. Gue ikut memegang tongkat yang tengah ia pegang. Tetapi kemudian, D3 gemoy gue tiba-tiba berdiri gara-gara merasakan kehangatan tubuh si cantik. Tubuh yang dulu hampir tiap malam minta gue peluk. Minta digrepe-grepin. Dan minta ditigawin. Mas. Panggilnya. Jawaban gue hanya kayak gitu, sambil masih ikut memegang tongkat kasti bersama dia. Kok ada yang mengganja di belakang bekung aku ya? Mas. Kayak ada yang keras-keras gitu nempel di aku. Mas Atta lagi bawa batu ya di dalam celana. Klek. Gue tertegun. Rupanya dia menyadari D3 gemoy gue yang lagi berulah. Ini bukan batu. Dodol. Terus apaan? Mas. D3 gemoy gue. Gue terpaksa jujur. Mas Atta punya adik tak? Kok? Di dalam celana. Lagi gue pingit. Kalau gue keluarin takutnya nemplok ke elu. Hah? Maksudnya? Si cantik kebingungan. Udahlah. Bacot mulu loh, konsentrasi sama bolanya. Titah gue. Iya, Mas. Bola benar-benar terlempar ke arah gue dan si cantik. Gue segera menggerakkan tangan si cantik. Memukul bola tersebut. Dan akhirnya, tang. Bola pun berhasil terlempar jauh hingga memecah jendela ruangan kepala sekolah. Mengenai kepalanya Pak Freddy Sampo. Siapa yang melempar bola ke kepalaku? Woi! Teriak si kepala sekolah sambil berdiri di balik jendela. Wajahnya memerah dan matanya melotot. Tampaknya ia sangat marah besar. Maaf, Pak. Saya yang gak sengaja melempar bolanya. Timpal gue. Gue harus berani mengakui kesalahan. Oh,
ternyata Pak Atatih. Tiba-tiba nada bicaranya Pak Freddy Sambo sangat lain sekali. Tadi yang garang, sekarang berubah lembut banget ke arah gue. Silahkan dilanjutkan aja, Pak, lempar bolanya. Kalau mau mengenai kepala saya lagi, sok silahkan. Saya ikhlas, Pak. Hehehe. Tambahnya. Dan gue hanya menelan ludah dengan sikap baiknya yang malah bikin gue merinding. Kasti pun berlanjut. Sedang gue dan si cantik balik duduk di bawah pohon sambil memperhatikan permainan mereka. Lo haus enggak? Tanya gue ke si cantik. Iya, Mas. Aku haus banget. Ya udah. Gue beli minuman dulu ya di kantin. Gue beranjak. Gue segera pergi ke kantin sekolah. Beli 2 botol air mineral. Setelah itu gue kembali lagi ke hadapannya si cantik. Nih. Gue beranjak duduk sambil gue sodorin minuman tersebut ke arah si cantik. Kok air putih? Vanilla latte nggak ada ya, Mas? Vanilla latte matamu. Umpat gue. Sedang dia malah terkekeh. Si cantik segera berusaha membuka tutup botol air mineral. Tapi dia sangat kesusahan banget. Maka akhirnya, sretit. Gue merebut air mineral itu dari tangannya dia. Tanpa banyak kata gue bukain tutup botol buat dia. Lalu gue serahkan kembali ke dia. Dia tampak mengulum senyum sambil ngelihatin gue. Kenapa? Tanya gue. Mas Atta tuh orangnya baik banget ya. Aku yakin, pasti beruntung banget yang jadi istrinya Mas Atta, punya suami perhatian kayak Mas Atta. Ya walaupun galak, sih. Hehehe. Beruntung apaan? Buktinya dia pergi ninggalin gue. Dia lupa sama gue. Si cantik langsung berwajah sendu mendengar ucapan gue. Kayaknya dia lagi ikut bersedih. Padahal, gue kan lagi ngomongin dia. Mas. Panggilnya. Lihat. Aku pakai cincin kayak punya Mas Atta loh. Dia memperlihatkan jari-jarinya dia. Cincin pemberian gue terpasang lagi di jari manisnya dia. Kenapa dipakai? Tanya gue. Biar couple sama Mas Atta. Couple. Iya. Karena kita kan teman. Hehehe. Oh, cuma teman toh. Lirih gue yang begitu kecewa dengan kalimat tersebut. Tapi ya sudahlah. Gue nggak bisa nyalahin dia. Yang harusnya gue salahin tuh otornya. Dia yang udah bikin si cantik lupa sama gue. Dia yang bikin hidup gue menderita kayak gini. Beberapa jam kemudian. Fuh. Gue bersiul-siul sembari berjalan menuju ke parkiran motor. Setelah sampai, gue segera menaiki si Ayang untuk meninggalkan kawasan sekolah. Melaju melewati gerbang untuk menuju ke jalan besar. Tetapi kemudian gue melihat si cantik. Dia yang lagi berdiri di pinggir jalan. Gue pun melajukan si Ayang menuju ke arah dia. Lo ngapain di sini? Tanya gue setelah sampai di hadapan dia. Tetapi masih sambil menunggangi si Ayang. Takdir, Mas. Jawab dia. Jawaban yang bikin gue dongkol. Lo nggak bawa mobil? Enggak, Mas. Tadi pagi lagi malas nyetir sendiri. Oh, tanggapan gue hanya seperti itu. Tetapi sebetulnya gue lagi menimbang-nimbang untuk nawarin tumpangan ke dia atau enggak. Kan kasihan dia kalau pulang sendiri. Karena walau bagaimanapun, dia kan masih istri gue. Gue nggak bisa nelantarin dia gitu aja. Ayo, gue anterin pu. Tin. Suara klakson mobil terdengar memotong ucapan gue. Sebuah mobil sport mewah berhenti tepat di hadapan si cantik dan gue. Aku udah dijemput pacarku, Mas. Aku pulang dulu ya. Bye, Mas Atta. Pamit si cantik. Ia pun segera masuk ke mobil milik Aldon. Lalu mobil itu segera melaju pergi ninggalin gue. Gue hampir berbuat bodoh. Lirih gue sambil menahan D4 gue yang terasa sesak. Juga sembari menstater si Ayang. Tapi naas, si Ayang nggak mau nyala. Lagi-lagi dia membikin ulah. Seolah ingin semakin menyempurnakan kesialan gue yang baru saja. Gue segera turun dari si Ayang. Satu nenegram. Umpat gue sambil menendang si Ayang karena saking dongkolnya dengan kesialan gue. Tetapi malahan. Kelontang. Knalpot si Ayang malah jadi copot karena tendangan gue. Bangke. Umpat gue sejadi-jadinya. POV author. Dia tadi siapa?
Tanya Aldon sambil mengemudikan mobilnya. Dia teman baruku, sekaligus rekan kerjaku. Sayang, dia guru olahraga di sekolah. Terang Nadine. Teman baru? Iya, teman baru. Namanya Atta. Tapi aku manggilnya Mas Atta. Dia sering marah kalau aku manggil dia kayak gitu, katanya dia jadi berasa kayak Kang Cilok. Tetapi aku bebal banget, tetap manggil dia dengan sebutan Mas. Hehehe. Jelas Nadine. Oh ya, tahu nggak? Sayang. Dia tuh orangnya unik banget loh. Dia itu galaknya minta ampun. Sering bicara kasar, mengumpat, dingin sama aku. Tapi aslinya, baik banget. Perhatian dan gak tegaan. Tapi dia kasihan. Katanya dia habis ditinggal istrinya. Hah, istrinya benar-benar bodoh. Cowok baik plus tampan kayak dia masak disia-siain. Kalau misal aku ketemu sama istrinya, mau ku gejek-gejek tuh perempuan begok. Nadine begitu antusias menceritakan tentang Atta. Sikap yang membuat Aldon seketika begitu tak nyaman. Instingnya sebagai laki-laki mencium adanya hal yang tak biasa yang dirasakan Nadine terhadap teman barunya tersebut. Dia, handphone Aldon terdengar bergetar. Sambil terus mengemudikan mobilnya, ia merogoh handphone dari saku celana. Rupanya ada pesan masuk dari Mora. Seketika ekspresinya tampak was-was dan tak tenang. Sayang, jemput aku ya. Hari ini aku ingin makan siang sama kamu. Haf. Aldon menghela nafas setelah membaca pesan tersebut. Enggak bisa, sayang. Sekarang aku lagi sama Nadine, balasnya. Nadine terus. Semenjak dia kembali, selalu dia terus yang kamu kasih perhatian, pesan Mora. Ia tampak begitu marah. Kamu enggak boleh gitulah, sayang. Kamu harus ngertiin aku. Aku kan memang harus terlihat baik di hadapan dia. Aku udah capek ngertiin kamu, Aldon. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang juga, aku ingin makan siang sama kamu. Titik. Haf. Lagi-lagi Aldon menghela nafas. Tetapi sambil memasukkan HP-nya kembali ke saku celana. Nadine. Panggilnya ke arah Nadine yang rupanya sedang sibuk ngelamun M3 Sum. Ya. Nadine menengok ke arah Aldon. Mora ikut makan siang sama kita nggak apa-apa? Kan? Klek. Nadine tertegun dengan ucapan janggal Aldon. Kenapa mesti ikut sama kita? Tanyanya. Anu, sayang. Soalnya aku ingin sekalian membicarakan masalah pekerjaan di kantor. Itu loh, kita kan lagi ada proyek baru. Ada yang masih dia nggak mengerti. Jelas Aldon. Oh, ya udah, terserah kamu. Nadine pun setuju. Walaupun sebetulnya, ia sedikit menaruh kecurigaan. Mobil Aldon pun melaju ke arah kantor. Karena Mora sedang menunggu di tempat tersebut. Hanya beberapa menit, mobil pun sampai. Mobil berhenti di depan lobi gedung perusahaan. Mora tampak berlari mendekat dengan wajah ceria. Pikirnya, akhirnya Aldon lebih memilih dirinya ketimbang Nadine. Setelah sampai, Mora membuka pintu di bagian depan. Bagian yang tengah diduduki oleh Nadine. Aku tahu, akhirnya kamu. Ucapan Mora terhenti kala menyadari keberadaan Nadine. Wajah cerianya yang baru saja langsung berubah dengan wajah yang menyeramkan. Hai, Mora. Sapa Nadine. Ia tersenyum ke arah sahabatnya tersebut. Cewek yang kini entah mengapa terasa begitu jauh dengannya. Hai. Balas Mora dengan sangat terpaksa. Kamu duduk di belakang. Ngapain kamu ke depan? Titah Nadine. Iya, maaf. Mora segera menutup kembali pintu depan, pintu di sebelah Nadine. Ia gantian membuka pintu di bagian penumpang. Ia segera masuk ke dalam. Kita mau makan siang di mana? Tanya Aldon sambil kembali melajukan mobilnya. Ke warung mie ayam pilihanku aja. Sahut Nadine. Di mana? Adalah. Pokoknya kamu belum pernah ke sana. Mie ayamnya spesial banget. Iya. Kah? Iya. Ya udah, ayo kita ke sana. Aldon pun setuju. Ia segera mengemudikan mobilnya mengikuti arahan Nadine. Pergi menuju ke tempat warung mie ayam yang dimaksud. Di sepanjang perjalanan, Mora terus menatap kesal ke arah Aldon lewat spion tengah.
Ia begitu geram terhadap sang kekasih. Tetapi sayang tak bisa ia ungkapkan karena tengah berada di hadapan Neidin. Jeti ini yang kamu maksud warung mie ayam yang sangat spesial? Ucap Aldon setelah mobilnya berhenti di depan warung mie ayam digoyang janda. Warung yang waktu itu sempat Neidin singgahi bersama Atta. Aldon dan Mora tampak jijik melihat warung tersebut. Iya. Ayo kita turun. Ajak Neidin. Aldon dan Mora terpaksa patuh. Mereka segera turun dari mobil, lalu mengikuti langkah Neidin untuk masuk ke dalam warung mie ayam. Mereka segera duduk di salah satu bangku. Memesan 3 mie ayam dan 3 es teh manis. Hanya selang beberapa menit, pesanan mereka pun jadi. Kini, mie ayam terhidang di hadapan mereka bertiga. Ayo, dimakan. Ajak Neidin. Ia segera melahap mie ayam miliknya. Sedang Aldon dan Mora tak langsung melakukannya. Ia masih enggan untuk menikmati mie ayam tersebut. Awalnya Neidin begitu lahap. Tetapi kemudian tiba-tiba perutnya terasa bergejolak. Mual-mual melanda dirinya. Brak. Ia beranjak berdiri. Aku ke kamar mandi dulu ya. Pamitnya sambil berlari ke arah kamar mandi yang disediakan di warung mie ayam ini. Sekarang hanya tinggal Aldon dan Mora. Mereka yang duduk saling berhadapan. Sayang. Panggil Aldon sambil meraih jemari Mora. Tetapi dengan kasar Mora menepis tangan Aldon. Enggak usah pegang-pegang. Aku malas sama kamu. Ketus Mora. Kamu marah sama aku? Tanya Aldon. Sayang. Kamu harus ngertiin aku, dong. Aku kan. Creng, creng. Suara gitar tiba-tiba terdengar. Menghentikan apa yang akan diucapkan Aldon kepada Mora. Rupanya seorang pengamen yang tengah menghampiri mereka. Pengamen itu seketika bernyanyi di hadapan mereka. Aldon melambaikan tangan, memberi isyarat agar si pengamen segera menghentikan nyanyiannya. Tapi si pengamen bebal. Ia terus bernyanyi. Enggak dulu, Mas. Akhirnya Aldon bersuara. Saya udah terlanjur nyanyi, Mas. Timpal si pengamen. Siapa suruh nyanyi? Ya suka-suka saya lah. Kok, ngatur? Haf. Aldon pun menghela nafas. Lalu kemudian ia tampak merogoh sesuatu dari saku celananya. Rupanya sebuah permen yang ia berikan ke si pengamen. Saya maunya uang, Mas. Bukan permen. Emangnya saya lagi belanja di Indo April. Kembalian dikasih permen. Protes si pengamen. Tapi aku tuh nggak punya uang kecil. Saya sedia uang kembalian kok, Mas. Tenang aja. Haf. Lagi-lagi Aldon menghela nafas. Lalu kemudian ia mengambil uang 100 ribuan dari dalam dompetnya. Nih. Lo harus ngasih uang kembalian 99.900 rupiah. Ucap Aldon sambil menyerahkan uang 100 ribuan ke si pengamen. Jeti Masnya mau ngasih saya uang 100 prak doang. Si pengamen tampak terkejut. Iya. Kenapa, Mang? Dikit banget, Mas. Suka-suka aku lah. Aku kan yang ngasih uang. Ketus Aldon. Kayak kok pelit. Rutuk si pengamen sambil ngasih kembalian ke arah Aldon. Setelah itu ia pun melenggang pergi. Berganti bernyanyi di bangku yang lain. Hampir Aldon ingin meneruskan perbincangannya dengan Mora. Tetapi sayang Neidin sudah kembali dari kamar mandi. Maaf ya. Aku lama di kamar mandinya. Ucap Neidin sambil kembali terduduk di kursinya yang tadi. Enggak apa-apa, sayang. Tapi kenapa kamu kok tiba-tiba ke kamar mandi? Tanya Aldon. Aku tiba-tiba mual-mual, sayang. Mual-mual? Kamu sakit? Enggak tahu, sayang. Pokoknya udah beberapa hari ini aku terus mual-mual kayak gini. Perutku nggak nyaman banget. Jangan-jangan kamu hamil? Sahut Mora. Ucapan yang membuat Neidin dan Aldon begitu terkejut. Baca cerita otor yang lainnya juga ya, Pren. Judul, Suamiku biji labil. Ceritanya juga somplak kayak gini. Dijamin bikin ketawa kalau kalian bacanya sambil digelitikin ketiaknya. Cerita udah tamat. Jeti bisa kalian baca maraton sampai selesai. Tapi khusus dewasa ya. Kan ada adegan eke-eke kimochinya.